Assalamualaikum sahabat Green Oceana. Berjumpa lagi di sesi kisah Islami, sebuah segmen khusus yang kami sajikan untuk sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, Green Oceana akan menceritakan hikayat Idul Adha. Kisah ini bermula dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun besar dan diasuh oleh ayahnya yang bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Namun meski demikian, Nabi Ibrahim sendirilah yang kemudian menjadi orang yang pertama kali berani menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya tersebut. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dan tumbuh besar di lingkungan yang belum mengenal Tuhan, namun Nabi Ibrahim alaihissalam percaya bahwasanya suatu ketika beliau akan bisa menemukan Tuhan. Untuk itu beliau menanamkan sebuah prinsip di dalam dirinya, dan beliau pun berkata, wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku adalah seorang pencari Tuhan, mencari Tuhanku, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk hidayah kepadaku. Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk berkelana mencari Tuhan. Beliau menghadapkan dan menengadahkan wajahnya ke angkasa. Saat itu beliau melihat bintang-bintang gemerlap. Kemudian beliau berkata, qala hadza rabbi, inilah Tuhan. Namun setelah beberapa saat, cahaya dari bintang-bintang gemerlap tersebut redup, kalah dengan cahaya bulan. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tatkala bintang-bintang tersebut terbenam, Ibrahim pun berkata, aku tidak suka terhadap sesuatu yang bisa terbenam. Kemudian beliau Nabi Ibrahim menatap ke arah bulan yang membuat cahaya bintang meredup. Kemudian Ibrahim pun berkata, qala hadza rabbi, inilah Tuhan. Namun ternyata cahaya bulan pun bisa kalah ketika ia tenggelam saat fajar telah menyingsing. Nabi Ibrahim pun berkata, qala la illam yahdini rabbi la'akunanna minal qaumil dhalin. Ketika Tuhan tidak memberikan petunjuk hidayah kepadaku, maka pasti aku termasuk di antara orang-orang yang tersesat. Dan untuk ketiga kalinya Nabi Ibrahim menengadahkan wajahnya ke angkasa, melihat matahari yang begitu besar dan sinarnya begitu terang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala hadza rabbi hadza akbar, inilah Tuhan yang ini lebih besar daripada bintang maupun bulan. Kemudian tatkala senja telah tiba, kemudian matahari pun terbenam di ufuk barat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan lapisan langit dan bumi hanifan dengan penuh kemurnian, dan aku bukanlah termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Dari pengalaman ini kemudian Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim sudah berpegang teguh di dalam hatinya untuk menapaki jalan dakwah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim menjadi nabi dan rasul, berdakwah sampai usia tua. Ketika sudah usia menua, Nabi Ibrahim merasa beliau belumlah dianugerahi seorang putra. Kemudian suatu ketika beliau berdoa kepada Allah untuk dianugerahi seorang putra. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, anugerahilah aku seorang putra yang kelak menjadi orang di antara orang-orang yang soleh. Lama beliau menanti hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban dengan turunnya ayat 101 dari Al-Quran surat As-Saffat, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan akan datangnya seorang putra yang lembut budi pekertinya atau perangainya. Sedang suka-sukanya, sedang cinta-cintanya dengan putra semata wayangnya, kemudian ternyata turun ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka.
ketika usianya telah beranjak dewasa. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelihmu, fangdur madza taro, maka bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail pun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka sungguh engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Falamma aslama watallahu lil jabin, dan kemudian ketika mereka berdua sudah berserah diri, sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelipis Nabi Ismail pun sudah bersandar kepada batu besar, maka kemudian datanglah suara, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kemudian kami berseru kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, maka sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang datang kepadamu, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya dengan cara itu kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin 'adzim, dan kemudian kami gantikan posisi Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung. Apa yang menjadi ujian Nabi Ibrahim merupakan ujian dari ujian yang lain. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim ketika terpaksa karena keadaan mengantarkan istri dan juga bayinya yang baru dilahirkan ke Makkah, kemudian meninggalkan mereka berdua sendirian, dimana ketika Siti Hajar kemudian karena khawatir bayinya kehausan tidak bisa mengeluarkan susu, beliau kemudian mencari sumber mata air. Kemudian beliau melihat ada sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Sofa. Kemudian beliau mencoba untuk menaiki Bukit Sofa, melihat apakah terdapat sumber mata air di sekitar. Kemudian setelah beliau menaiki Bukit Sofa, ternyata beliau tidak bisa menemukan air. Ketika beliau menengok ke Bukit Marwa, beliau melihat ada sumber mata air. Kemudian beliau turun dari Bukit Sofa dan naik lagi ke Bukit Marwa. Dari puncak Bukit Marwa, beliau tidak melihat adanya sumber mata air. Namun saat menengok ke arah Bukit Sofa, beliau mendapati ada sumber mata air. Seketika itu beliau hampiri, naik turun bukit. Ternyata di sana pun tidak ditemukan adanya air. Hal ini terjadi berulang kali sampai 7 kali. Kemudian diperingati dalam ritual ibadah haji yang kita kenal dengan sa'i. Kemudian setelah beberapa saat, beliau teringat oleh bayinya yang kehausan. Kemudian beliau ingin menengok bagaimana keadaan bayinya. Setelah beliau menjumpai bayinya, setelah sampai di tempat semula, betapa terkejutnya, betapa kagetnya, ternyata sudah ada sumber mata air yang tercurah dari tempat bekas kaki bayi tersebut menginjak-injak. Rupanya malaikat Jibril telah mengepakkan sayapnya untuk membuka jalur mata air. Saking girangnya, saking bahagianya, kemudian beliau berteriak, Zam-zam, berkumpullah dalam bahasa Palestina. Karena itu kelak mata air ini disebut dengan sumber mata air Zam-zam. Kemudian di sisi yang lain, di tengah perjalanan Nabi Ibrahim kembali pulang dari Makkah menuju Palestina, betapa berat bagi seorang ayah. Ia hanya bisa meneteskan air mata seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga, melindungi dan membersamai istri berikut juga bayinya dengan mendatangkan orang-orang yang memperhatikan mereka berdua. Selepas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, di sisi yang lain di Makkah muncullah sekelompok kafilah yang hendak pergi berangkat dari Yaman menuju Syam, hendak mencari mata air untuk membuka pemukiman baru. Mereka bergerak nomaden sebagaimana tradisi bangsa Arab melangsungkan kehidupan bermasyarakatnya. Kurang lebih mereka akan memerlukan
jarak tempuh 2000 km. Baru setengah perjalanan, baru sampai Makkah, salah satu di antara pemimpin kafilah tersebut melihat ada burung elang yang berputar-putar. Adanya burung elang yang berputar-putar menandakan dua hal. Pertama adalah adanya hewan buruan, yang kedua adalah adanya sumber mata air. Kemudian pimpinan dari kafilah tersebut memerintahkan salah seorang anggotanya untuk memantau, melihat langsung tempat di bawah burung elang tersebut berputar-putar. Ternyata setelah seseorang yang diutus tadi sampai di tempat di mana lokasi burung elang berputar-putar, betapa kagetnya, betapa terkejutnya ia melihat ada sumber mata air yang berlimpah tepat di sisi dari seorang ibu dan juga bayinya. Kemudian ia segera kembali kepada ketua kafilah untuk melaporkan hal ini. Setelah itu berangkatlah ketua kafilah beserta rombongan untuk menghampiri ibu dan anak tersebut. Kemudian ketua kafilah menyatakan dirinya dan meminta izin tinggal membersamai ibu dan juga anaknya. Kemudian ketua kafilah menyampaikan bahwasanya ia menawarkan sesuatu hal, yakni ia menawarkan untuk melindungi mereka berdua, untuk menjaga mereka berdua, untuk membersamai mereka berdua, dan akan memfasilitasi mereka berdua karena di antara kafilah tersebut ada yang ahli bangunan yang akan membangunkan rumah, ada ahli pertanian, ada ahli peternakan, sehingga setelah itu mereka bersama-sama dapat membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dan beberapa masa setelahnya kafilah tersebut berhasil beranak pinak, dan kemudian mereka menjadi suku yang kuat, suku yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan inilah asal muasal suku Jurhum, suku pertama yang menghuni Makkah, dan anak keturunan mereka pula lah yang kemudian menjadi saksi akan lahirnya Nabi Agung, Nabi akhirul zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Ismail alaihissalam.